Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Oke. Pada hari ini Pak Agus akan melanjutkan materi tentang elastisitas dan hukum-hukum. Ya, mungkin kalau di SMP dulu kalian sudah pernah dapat materi ini ya. Jadi terkait dengan tugas. Nah, nanti bagaimana sistem kerja tugas itu dan seterusnya. Pada kali ini elastisitas dan hukum yang perlu kalian tahu adalah apa yang dimaksud dengan elastisitas. Apa? Ayo diingat-ingat lagi materi SMP. Apa yang dimaksud dengan elastisitas? Tahu ya? Oke, saya lanjutkan. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda kembali dalam keadaan semula. Ya. Pada saat gaya itu dihilangkan. Jadi contohnya karet. Karet itu kalau kita tarik, ya, setelah karet itu ditarik, setelah dilepaskan, nah karet itu akan kembali ke bentuk semula. Ini adalah sifat elastisitas suatu benda. Ya, jadi pengertian elastisitas adalah kemampuan kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan. Oke, yang pertama elastisitas tentang zat padat. Kalau kita memahami zat padat, berarti ada zat cair, ada zat gas, ada zat padat. Apa itu zat padat? Ya, SMP sudah pernah, tidak perlu ingat lagi. Untuk elastisitas zat padat ini, ya saya misalkan tadi adalah sebuah karet ya, karet. Jadi saya buat panjang seperti ini. Awalnya adalah L0. Nah ini saya misalkan dalam sistem ini adalah L0. Kemudian L0 ini ditarik dengan gaya. Ditarik dengan gaya sebesar F ini sehingga bertambah panjang sepanjang delta L. Nah, ya oke. Jadi setelah bertambah delta L akhirnya muncul L baru. Besarnya adalah L0 ditambah delta L, kan begitu. Ya, paham ya? Nah, dari persamaan ini ya, ini berlaku tentang prinsip dari elastisitas itu sendiri. Nanti akan berlaku beberapa besaran yang mengiringi pada sistem ini. Satu, stres atau tegangan. Jadi ini akan mengalami tegangan yang simbolnya adalah ini. Ya. Jadi istilahkan sendiri, ini adalah simbol dari tegangan. Kemudian rumusnya adalah F per A. Besarnya gaya yang diberikan dibagi luas penampang dari benda zat padat tadi. Kemudian yang kedua adalah strain atau regangan. Regangan disimbolkan dengan huruf E kecil. Nah, kemudian sama dengan delta L per L0. Delta L adalah pertambahan panjang ini dibagi panjang mula-mula. Jadi ini adalah strain regangannya. Kemudian yang ketiga adalah modulus elastisitas, simbolnya hexa. Rumusnya adalah modulus elastisitas E sama dengan tegangan dibagi regangan. Ini tegangan dibagi regangan. Ya, paham ya? Terus kemudian yang keempat, di dalam sistem ini berlaku juga konstanta elastisitas, simbolnya K. Jadi setiap zat padat ya, yang elastis dia punya konstanta yang simbolnya K. K kecil. Rumusnya apa? F per delta L. Gaya dibagi perubahan panjangnya. Kemudian yang kelima, energi potensial pegas. Jadi zat padat itu kan punya energi potensial. Di mana energi potensial itu muncul di dalam ini ya, di dalam diri pegas itu sendiri. Jadi dia punya energi yang namanya energi potensial. Nah, besarnya berapa energi potensial? Setengah K delta L kuadrat. Nah, saya ulangi lagi. Pada saat benda ini di L0, sepanjang L0 diberi gaya F, muncul delta L di sini. Ya, pada saat ini diberikan gaya F arahnya ke bawah, ya, di sini akan muncul F gas yang arahnya kemana? Ke atas. Berapakah besar F gas? Sebesar F yang ke bawah itu. Ya, ini
ini aksi-aksi dari pegas dan gaya yang diberikan itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti di dalam ini pegas ini muncul energi potensial pegas itu sendiri setengah K delta L kuadrat atau setengah F kali delta L. Ini ya. Oke, saya kira ini tidak ada masalah karena SMP sudah pernah dibahas. Kemudian hukum Hooke. Kalau kita mengenal elastisitas dan dalam zat padat, nanti kita akan mengenal yang namanya hukum Hooke. Hukum Hooke itu apa tuh Pak Agus? Ini saya misalkan. Jadi misalkan sebuah bekas itu sepanjang x0 kemudian diberi gaya atau diberi beban, ya diberi beban sebesar W misalkan. Nah di sini nanti akan muncul gaya pegas yang arahnya kemana? Ke atas. Jadi kalau ada berat menarik ke bawah, gaya pegas itu arahnya ke atas begini, menahan, ya. Nah, oke, paham ya? Nah di sini ada delta E artinya apa? Pertambahan panjang. Pegas itu kalau diberi beban otomatis dia bertambah panjang begitu. Ya, bertambah panjang simbolnya adalah delta E. Kalau saya gambarkan secara grafik ini, M pegas pada suhu Y, delta E pada suhu X. Di sini akan muncul W. W ini adalah usaha. Ya, sebenarnya usaha ini sebenarnya adalah energi potensialnya. Energi potensial pegas yang dimiliki oleh ini pegas itu sendiri ya. Nah, kalau kita misalkan ketemu dalam bentuk grafik ya, kalian bisa menghitung usaha itu sama dengan luas dari bangun yang dibentuk oleh grafik ini ya. Boleh. Jadi kita hitung secara luas bangun boleh. Itu sama dengan usaha, sama dengan energi potensial pegas itu sendiri. Oke, saya ulas satu-satu. Gaya pegas itu simbolnya rumusnya adalah K kali delta X. Ini ada tanda negatif. Kenapa negatif Pak Agus di sini? Ya pertanyaannya kan bagus sekali. Kenapa kok negatif? Tadi awal sudah saya jelaskan. Pada saat benda itu diberikan beban, ada gaya yang menahan, gaya pegas. Arahnya kemana? Berlawanan dengan arah beban itu. Makanya tandanya negatif. Paham ya? Nah, jadi tanda negatif itu adalah menentukan arah. Yang kedua, energi potensial pegas. Jadi di dalam pegas itu punya energi yang besarnya berapa? Setengah F kali delta X-nya. F ini adalah gaya pegasnya. Jadi setengah kali gaya pegas kali delta X. Ini namanya adalah energi potensial pegas. Atau disimpulkan kalau misalkan kita substitusi Fp ini Fp ya. Fp ini kalau kita substitusi K delta X akan dimasukkan ketemu setengah K delta X kuadrat. Artinya di dalam hukum Hooke ini jika ada gaya yang melampaui batas, ya ada gaya yang melampaui batas, itu pertambahan panjang delta X itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi semakin besar gaya, delta X juga semakin besar itu. Nah sekarang pertanyaannya Pak Agus, bunyinya hukum Hooke itu apa Pak Agus? Nah, ya. Apa bunyinya? SMP sudah pernah diajarkan, harus ingat. Apa bunyinya? Bunyinya adalah besarnya tegangan dibandingkan regangan itu adalah konstan. Itu bunyinya hukum Hooke. Ya, diingat-ingat ya. Besarnya tegangan dibanding regangan itu adalah konstan. Oke, ada masalah ini ya hukum Hooke. Kemudian kalau kita menemukan pegas, ya, pegas itu kalau misalkan kita rangkai, ya, bisa rangkaian seri, bisa rangkaian paralel. Tentunya kalian nanti akan menghitung kalau dirangkai seri itu seperti apa, kalau dirangkai paralel itu seperti apa. Saya jelaskan satu persatu. Pada rangkaian seri di pegas, misalkan kalau saya gambarkan seperti ini, ya, ini namanya rangkaian seri. Setiap ujungnya disambung begitu. Nah, di sini adalah K1, K2 dan K3. Ini adalah konstanta masing-masing pegas.
pada saat diberikan gaya F yang misalnya ke bawah, bisa menggunakan berat misalkan W ya, berat benda atau M kali G itu boleh. Jadi F pada saat diberikan gaya yang arahnya ke bawah ini, otomatis setiap pegas yang ada di sini mengalami pertambahan panjang. Ya, pada saat diberi gaya, setiap pegas itu memiliki setiap pegas itu mengalami pertambahan panjang. Jadi di sana delta X1, delta X2, delta X3. Nah, sekarang kita mulai lagi dari sini. Gaya yang ada di sini adalah sama. Ya, gayanya sama. Berarti antara kasar F1, F2, F3 ini besarnya gaya adalah sama. Besarnya adalah F. Hanya satu gaya yang bekerja di situ. Kemudian persamaan ini kalau saya kembangkan, kalian bisa melihat rumus ini, K delta X. Nah, ini adalah rumus umum yang dipakai untuk dalam persamaan ini. Misalkan kalau delta X-nya gimana? Delta X total. Delta X total adalah delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Kalau misalkan dalam persamaan itu saya kembangkan lagi, misalkan ya, delta X totalnya adalah delta X1. Berarti delta X1 kalau melihat dari rumus ini adalah F per K1, kan gitu ya. Nah, kemudian ditambah delta X2, berarti F per K2 ditambah delta X3 F per K3. Karena di sini persamaan pada F yang sama, berarti nanti persamaan ini boleh kamu ubah. Kalau sebenarnya XT sendiri adalah F per K total. Ya. Nah, nanti persamaannya akan seperti ini. Oke, seper K1 plus seper K2 plus seper K3. F-nya nanti boleh dicoret di sini, sehingga dalam persamaan ini akan muncul seperti ini. Paham ya? Bagaimana kita menghitung konstanta pegas total setelah dirangkai seri? Rumusnya adalah ini. Paham ya? Mudah. Kemudian susunan pegas paralel. Bagaimana kalau disusun paralel? Kalau saya gambarkan seperti ini. Ini adalah gambarnya. Ini adalah susunan paralel pegas. Ada K1, K2, K3. Kemudian setelah diberikan gaya F yang arahnya ke bawah, ya, masing-masing pegas ini mengalami pertambahan panjang yang sama sebesar delta X. Ya. Jadi mengalami pertambahan delta X masing-masing. Kemudian masing-masing ini juga punya gaya yang namanya gaya pegas. Arahnya kemana gaya pegas? Berlawanan dengan arah gaya tadi. Ya. Berarti kalau kita simpulkan di sini, gaya pegas yang ada di sini ada 3. Berarti F totalnya adalah F1 plus F2 plus F3. Sedangkan delta X-nya adalah sama, delta X1, delta X2, delta X3 kan sama besarnya, sebesar delta X. Nah, dari persamaan ini nanti akan muncul Ft sama dengan F1 plus F2 plus F3. Persamaan ini nanti dikembangkan dari ini, yang kita ambil F sama dengan K delta X, kita masukkan di situ. Ya, karena delta X-nya sama di situ, nanti berarti ini K delta X sama dengan K1 delta X plus K2 delta X plus K3 delta X. Ya, karena delta X-nya sama, ini nanti boleh dicoret. Berarti tinggal K total sama dengan K1 plus K2 plus K3. Oke. Jadi di dalam persamaan elastisitas dan hukum Hooke ini,
sangat sederhana sekali. Nanti insya Allah dalam pertemuan berikutnya soal-soal yang terkait dengan bab ini nanti kita bahas bersama-sama. Ya, demikian. Saya kira ini mudah dipahami. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Ya, salam sukses selalu, hebat generasi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.